Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini, guys, akan memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, baik dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi dan gambaran yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu gambaran yang menjadi keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi dengan kartu yang saya pegang ini terhadap diri kamu. Kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Lagi-lagi, yang memutuskan di balik dari informasi dan perencanaan tersebut adalah Sang Pencipta. Sebelum saya memberikan informasi tersebut kepada diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Apakah ketika diri saya mengambil kartu satu persatu akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil ini bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan teman-teman dan pola pemikiran teman-teman. Apakah berpikiran secara positif atau berpikiran secara negatif? Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang di depan saya ini akan memberikan suatu informasi terhadap satu energi yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Di sisi lain, apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan diri dia suatu keuntungan atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu Nine of Coin, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan satu reaksi terhadap satu energi, bahwasannya satu energi tersebut sedang mengatasi suatu beban atau sedang menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam kehidupannya. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, mungkin ada satu energi yang saya lihat terhadap kemunculan kartu ini sedang memberikan suatu perlawanan-kah, atau memang sedang merencanakan suatu tindakan untuk memberikan suatu perlawanan terhadap orang lain. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, dengan kemunculan kartu Nine of Cups ini, bisa saja saya lihat terhadap satu energi di sini, guys, mungkin sedang memberikan suatu penjagaan terhadap diri dia. Kenapa saya mengatakan sedang memberikan penjagaan terhadap diri dia? Karena memang dia tidak mau lagi menerima yang namanya rasa sakit hati ketika menjalankan
suatu kehidupan seperti di masa lalu. Kalau saya mengkaitkan diri kamu dari hubungan asmara dengan kemunculan kartu Nine of Cups ini, menarik dari kata mengatasin beban ataupun mengatasin permasalahan, mungkin salah satu pihak dari kedua belah pihak, saya melihat di sini ada satu permasalahan yang menjadi faktor utama kamu yang membuat diri kamu itu menyimpan rasa kebencian yang sangat terdalam. Itulah yang menjadi permasalahan yang harus kamu selesaikan di dalam kehidupan kamu. Kalau kamu masih menyimpan rasa dendam di dalam kehidupan kamu, bukan memberikan diri kamu suatu keuntungan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, memang ada permasalahan yang sedang kamu simpan. Tetapi dengan permasalahan yang kamu simpan itu, seharusnya kamu bisa mengkomunikasikannya terhadap pihak yang benar-benar kamu percaya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena semakin hari, semakin waktu kamu menyimpan permasalahan yang kamu simpan tersebut, akan membuat diri kamu itu kacau. Kalau saya menarik dari kata perlawanan, akan ada satu energi yang akan memberikan suatu perlawanan di dalam hubungan asmara dia, baik secara LDR ataupun baik secara rumah tangga. Kemungkinan suatu perlawanan itu bisa terjadi di bulan ini kah atau memang di awal tahun 2022. Saya pastikan ada perlawanan yang akan dilakukan oleh salah satu pihak. Apakah diri kamu atau memang orang lain? Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, masih ada kaitannya terhadap hubungan asmara kamu. Mungkin ada di sisi lain yang sedang kamu berikan terhadap kehidupan kamu itu berupa penjagaan. Kenapa saya mengatakan penjagaan? Mungkin untuk saat ini perasaan kamu itu sudah mati rasa terhadap pasangan kamu. Walaupun diri kamu masih menjalankan hubungan tersebut, perasaan kamu itu tidak memberikan bahwasannya saya sayang terhadap diri kamu. Tidak. Kamu masih menyatu terhadap pasangan kamu karena memang kamu itu masih melihat kapan diri kamu berubah. Kalau seandainya diri kamu bisa berubah, saya bisa percaya terhadap perasaan saya. Tetapi kalau memang diri kamu tidak bisa berubah, saya akan mati rasa terhadap diri kamu. Kalau saya mengkaitkan diri kamu dari segi pekerjaan dengan kemunculan kartu Nine of Cups ini, Nine of Coin ini guys, mungkin ada satu energi yang akan memberikan satu tindakan terhadap seseorang yang telah ingin menyingkirkan kamu. Kamu akan memberikan perlawanan tersebut. Karena selama ini saya melihat diri kamu itu hanya bisa diam, diri kamu itu hanya bisa melihat bagaimana seseorang yang telah melakukan diri kamu dengan seenak-enaknya. Karena ketika diri kamu bekerja di dalam satu perusahaan, bukan merasa kenyamanan yang kamu dapatkan. Tertekan, tertindas, dan bekerja secara terpaksa. Dan kamu pun berpikir kalau seandainya diri saya memiliki pekerjaan di luar dari tempat ini, mungkin saya akan keluar. Tetapi
Untuk saat ini saya tidak memiliki pekerjaan tersebut dan saya belum mendapatkannya. Mau tidak mau, saya harus bisa menahan rasa emosi saya terhadap rekan kerja saya yang ingin menyingkirkan saya. Kamu berpikiran seperti itu. Tanpa kamu jawab pun, dengan kemunculan kartu ini sudah cukup jelas memberikan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kalau saya mengkaitkan dengan usaha ataupun bisnis yang akan kamu jalankan ataupun yang sedang kamu jalankan, seakan-akan reaksi kartu yang saya pegang ini ada satu tindakan yang ingin kamu lakukan terhadap usaha ataupun bisnis yang ingin kamu jalankan. Berupa apa? Berupa pegangan, penjagaan diri, pegangan guys. Kamu akan melakukan hal tersebut karena kamu pun berpikiran ada seseorang yang telah mengirimkan sesuatu terhadap diri saya, ada seseorang yang telah mengirimkan sesuatu terhadap usaha yang saya jalankan ini. Mau tidak mau, saya harus melakukan tindakan terhadap usaha ini, yaitu pegangan. Saya tidak mau, guys, apakah diri kamu akan melaksanakannya atau tidak melaksanakannya. Setidaknya dengan kemunculan kartu ini, kamu pasti sudah memiliki pegangan tersebut. Tanpa kamu jawab pun saya sudah melihatnya. Nah, dengan kemunculan kartu Nine of Coin ini, bagaimana kartu yang dibawanya? Muncul kartu ini, unsur air. Unsur air berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ketiga zodiak ini memiliki ciri-ciri masing-masing. Pisces, hal misterius. Cancer, sensitif. Scorpio, tidak bisa ditebak. Akan tetapi, saya tidak menarik dari 3 zodiak tersebut, saya hanya menarik dari unsur airnya saja. Kalau saya mengkaitkan antara kemunculan kartu kedua ini dengan kartu pertama, mungkin satu energi ini sedang merasa sensitifkah? Atau memang sedang ingin melakukan suatu perlawanan di mana perlawanan itu masih misteriuskah? Atau mungkin penjagaan diri yang ingin kamu lakukan tersebut belum bisa kamu tebak kapan kamu lakukan. Saya hanya menarik dari kata-kata yang saya ucapkan tadi guys terhadap ketiga zodiak tersebut. Ada suatu unsur kesensitifan yang kamu rasakan di dalam perasaan kamu untuk saat ini. Kenapa saya bilang unsur kesensitifan? Karena memang kamu sedang mengatasi beban pikiran yang ada di dalam diri kamu. Ini dia guys. Nah, bagaimana di bagian keduanya? Muncul kartu Queen of Wands. Berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, di mana Aries bertindak seenak-enaknya, Leo berpikiran secara logika, Sagittarius jiwa berpetualang. Tetapi saya tidak mau menarik dari 3 zodiak tersebut, saya hanya menarik dari unsur apinya saja. Dengan kemunculan kartu Queen of Wands ini, ada satu energi yang saya lihat di sini sedang berusaha, sedang
bekerja keras, sedang mengumpulkan suatu pundi-pundi rupiah kah, agar beban yang dia pikul bisa terselesaikan. Ibaratnya guys, kalau saya mengkaitkan antara kartu Nine of Coin dengan kartu Queen of Wands, ada seseorang yang sedang bertanggung jawab di sini. Walaupun dia tidak tahu apakah rasa tanggung jawab ini bisa saya terima ataupun saya atasin. Ini dia yang sedang dipikirkan. Kalau saya menutup kartu Nine of Coin dan masih mengangkat kartu Queen of Wands, bagaimana kartu di sampingnya? Wow, kartu kebahagiaan. Sedikit mencurigakan terhadap diri saya. Kenapa sedikit mencurigakan guys? Karena kartu pertama tadi muncul, diri kamu ada permasalahan. Tetapi kenapa muncul kartu ini, kebahagiaan? Apakah memang beban yang kamu pikul itu bersumber dari hubungan asmara kamu, atau memang bersumber dari perasaan kamu? Ini yang saya lihat terhadap satu energi yang berpikiran untuk saat ini. Nah, bagaimana kartu di sampingnya? The Moon. Hal misterius, keluar kartu Pisces. Keluar kartu Pisces. Hal misterius, hal black magic, hal tidak bisa diduga. Berarti dari ketiga kartu ini saya melihat ada memang rasa tanggung jawab yang akan kamu selesaikan. Tetapi rasa tanggung jawab tersebut akan memakan waktu ini. Prosesnya sedikit lama. Atau bisa saja ketika diri saya berbicara, ada satu energi yang sedang berusaha memberikan suatu perlawanan terhadap pasangan atau tindakan pasangannya di sini. Saya tidak tahu tindakan apa, tetapi dengan kartu The Moon ini mungkin tindakan tersebut kamu berpikiran black magic kah, sehingga saya nurut saja terhadap diri dia, atau apa yang terjadi di dalam tubuh saya ini kiriman dari seseorang kah, atau bagaimana? Nah, bagaimana di bagian ketiganya guys? Muncul kartu Knight of Wands. Muncul kartu Knight of Wands, di mana kemunculan kartu ini untuk kedepannya ada situasi terhadap seseorang yang akan berjalan terus untuk kedepannya tanpa harus menoleh ke belakang. Atau ibaratnya guys, ada satu energi yang akan memberikan situasi bahwasannya situasi tersebut akan dia hadapin, walaupun memang situasi tersebut belum bisa dia ambil secara nyata, belum bisa dia terima secara nyata. Ini akan terjadi untuk kedepannya terhadap satu energi yang saya katakan tadi.
Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang muncul kartu The Moon. Hal misterius yang belum bisa ditebak. Apakah hal tersebut memberikan diri kamu suatu keuntungan yang secara nyata ataupun tidak secara nyata? Kalau tadi tidak keluar kartu The Moon, mungkin kamu akan menerimanya secara nyata untuk kedepannya. Ini muncul kartu The Moon, sangat misterius untuk kedepannya. Nah, kalau saya menutup kartu The Moon dan masih mengangkat kartu Knight of Wands ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu The Chariot. The Chariot ini banyak artinya, guys. Kalau saya mengambil dari sisi negatifnya, mungkin dengan hal yang belum bisa kamu terima secara nyata untuk kedepannya, akan menimbulkan di dalam pemikiran kamu itu suatu pertengkaran, suatu perselisihan, dan suatu perdebatan. Kalau saya berbicara dari sisi positifnya, dengan hal kedepannya kamu belum bisa menerima secara nyata, seharusnya pemikiran kamu itu kamu ubah. Jangan berada di dalam satu tempat yang membuat permasalahan tersebut semakin ribet terhadap kehidupan kamu. Kamu putar balikan keadaan tersebut. Itu dia, guys. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, akan ada satu energi yang memilih satu pilihan, di mana pilihan tersebut berupa hitam atau putih. Ini dia, guys, untuk kedepannya. Nah, kartu terakhir, Nine of Swords. 9 pedang menusuk satu orang, di mana untuk kedepannya akan ada seseorang yang merasa kacau. Di sisi lain, pemikiran yang akan timbul secara kekacauan tersebut difaktorkan oleh pertengkaran dari seseorang. Ini akan terjadi untuk kedepannya. Oke, guys, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan bahwasannya untuk kedepannya kamu masih dihadapkan dalam situasi di mana situasi tersebut berupa pertengkaran. Tetapi dengan pertengkaran tersebut, kamu harus bisa mengubah arah pemikiran kamu agar kamu bisa terhindar dari pemikiran tersebut. Oke, guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.